Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini teman-teman kembali bertemu dengan video pembelajaran dari Bu Vivi. Kali ini untuk mata pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, tetap ceria, dan bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik teman-teman, kali ini pada video pembelajaran untuk mata pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, kita akan mempelajari bab 5, kreasi dari barang bekas. Pada poin A, memanfaatkan barang-barang bekas. Tujuan pembelajarannya, setelah teman-teman menyimak video ini dan membaca buku PLH, kami harapkan teman-teman akan dapat menjelaskan cara memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitarnya dengan benar. Kedua, mengklasifikasi barang-barang bekas yang masih aman dan bisa dimanfaatkan kembali dengan benar. Mari teman-teman, kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183. Nah teman-teman, Allah memerintahkan kita untuk tidak berbuat kerusakan di bumi. Apakah teman-teman tahu apa saja yang bisa merusak bumi? Nah, salah satunya akan kita pelajari sekarang, yaitu tentang sampah. Ada sampah organik, yaitu yang dapat diuraikan oleh bakteri pengurai, dan ada juga sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai. Coba teman-teman bayangkan, jika di bumi menumpuk sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri pengurai, bumi ini akan penuh dengan sampah-sampah. Apakah kita akan nyaman tinggal di bumi? Tentu saja tidak, kan? Contoh sampah organik yaitu kulit buah, sisa makanan, sayuran, daun yang berjatuhan, dan ranting pohon. Semua ini dapat diuraikan oleh bakteri pengurai sehingga akan membusuk dan lama-kelamaan dapat menyatu dengan tanah. Berbeda dengan sampah anorganik. Contohnya kaca, kaleng, kemasan plastik, botol minuman, besi, dan logam. Sampah-sampah jenis ini tidak bisa diuraikan oleh bakteri pengurai, sehingga jika kita biarkan di tanah, ia dapat mencemari tanah, teman-teman. Sampah organik dapat kita manfaatkan, yaitu dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos. Bagaimana dengan sampah anorganik? Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah sampah anorganik yang menumpuk? Apakah teman-teman ada yang mau berpendapat? Sampah yang termasuk dalam jenis sampah anorganik ini biasanya kita sebut barang bekas. Mari teman-teman, kita pelajari bersama-sama tentang memanfaatkan barang-barang bekas. Apakah teman-teman tahu apa itu barang-barang bekas? Betul sekali. Jadi, barang bekas adalah barang yang sudah tidak digunakan kembali. Biasanya hanya dibuang begitu saja. Jika kita biarkan, bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan barang-barang bekas sehingga menjadi barang yang bermanfaat. Lalu,
Apa manfaatnya jika kita memanfaatkan barang bekas? Apakah teman-teman ada yang sudah tahu? Jadi teman-teman, memanfaatkan barang-barang bekas dapat mengurangi jumlah sampah dan juga pencemaran. Manfaat lainnya adalah barang bekas dapat digunakan untuk menambah penghasilan, yaitu dengan cara mengubahnya menjadi karya kerajinan, sehingga memiliki nilai guna kembali. Nah, ini adalah contoh-contohnya teman-teman. Berikut ini beberapa contoh barang bekas yang mungkin ada di sekitar rumah kita. Pertama, botol-botol bekas. Berasal dari botol bekas minuman dan lainnya. Kedua, kemasan plastik. Ketiga, bekas lampu bohlam. Keempat, kaleng-kaleng bekas kemasan makanan siap saji. Ada juga toples bekas dan kantong plastik bekas. Berikut ini beberapa contoh kreasi dengan memanfaatkan barang bekas. Yang pertama, bisa membuat keranjang dengan memanfaatkan tutup-tutup botol. Kedua, kita bisa memanfaatkan botol-botol bekas, baik itu yang terbuat dari beling atau kaca, ataupun yang dari plastik. Kita bisa mengkreasikannya sehingga bisa menjadi pot bunga yang cantik. Kita bisa membuat bunganya dengan memanfaatkan kantong plastik bekas, teman-teman. Cantik bukan bunganya? Kemudian ada juga toples bekas yang dikreasikan sehingga berguna untuk tempat tisu. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman punya ide untuk mengkreasikan barang-barang bekas yang ada di rumah teman-teman? Nah, sekarang tugas teman-teman adalah pertama, bacalah buku PLH halaman 49-50. Kemudian, kerjakanlah kegiatan 1 halaman 50 di buku PLH. Boleh juga jika teman-teman ingin menulisnya di buku tulis, namun dibuat ya tabelnya. Kedua, kumpulkanlah barang-barang bekas yang ada di rumahmu dan pastikan barang bekas tersebut aman untuk kamu kreasikan menjadi barang yang berguna kembali. Tapi barang-barangnya dikumpulkan dulu ya teman-teman. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat kreasi dari barang bekas. Kemudian kirimkanlah foto hasil kerjamu kepada wali kelasmu. Selesai. Yuk teman-teman, kita akhiri kegiatan belajar dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Bu Vivi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.